Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau mau memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ini berbicara tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yang dapat kita renungkan menjadi kekuatan kita hari ini. Yang pertama berbicara tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Harta rohani di sini ditekankan tentang Yesus Kristus Tuhan yang hadir dalam hidup kita, yang menjadi harta rohani kita. Yesus Tuhan yang adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini dan datang dan tinggal bersama-sama dengan manusia dan memberikan kehidupan, kekekalan kepada manusia. Berita tentang Yesus Kristus Tuhan harus menjadi berita utama dalam hidup kita, di mana kapanpun, dalam kondisi apapun, kita perlu memberitakan Yesus Kristus Tuhan, oleh karena Dia adalah harta yang paling berharga di antara semua harta yang kita miliki. Mungkin saudara punya mobil, punya rumah, punya emas, punya uang, punya semua harta. Tetapi ketika satu saat kita akan mati, kita meninggalkan semuanya, dan kita tidak membawa apa-apa ke surga. Tetapi harta rohani yang disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah miliki Kristus Yesus Tuhan menjadi harta rohani bagi kita. Dan ini yang kita akan bawa mulai saat ini, selama kita ada dalam dunia ini, sampai kita di surga. Kita mengucap syukur bahwa harta ini kita miliki dalam bejana tanah liat. Hidup kita, tubuh kita, apa yang kita miliki hanya segenggam tanah liat. Yang sebentar lagi ketika kita mati, kita masuk dalam liang lahat, dalam kubur kita, dan ditutup tanah, selesai. Tetapi ada satu yang memberikan kekekalan dalam hidup kita, yaitu kehadiran Kristus. Berita yang kita sampaikan, pribadi yang menjadi milik kita, yang menemani kita, yang bersama-sama dengan kita, ada saat ini sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu kita memuji Tuhan, bahwa kita punya Kristus Tuhan, yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin seluruh kehidupan kita mulai saat ini, sampai kepada kekekalan. Jangan takut terhadap hidup ini. Jangan takut terhadap kematian. Jangan takut terhadap berita apapun. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan segala berita. Hari ini teman saya meninggal. Tiap-tiap hari di tempat ini, tiap hari saya mendengar berita orang telah meninggal. Ada yang 2 orang, ada 3 orang dalam satu hari. Hidup ini seakan-akan begitu cepat bisa lenyap dan binasa. Tetapi satu hal yang kita miliki Kristus Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah liat ini, yang memberikan kehidupan, kekekalan dalam hidup kita. Ada hal yang kedua yang dapat kita renungkan dalam ayat ini, yaitu nyata dalam hidup kita bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Firman Tuhan menjelaskan, mungkin kita masih kuat saat ini. Kita dapat berkata, puji Tuhan saya kuat. Puji Tuhan saya sehat. Puji Tuhan saya masih bisa bekerja, masih bisa memiliki kekuatan yang kita miliki. Saya mau beritahu bagi saudara,
Apapun yang kita miliki dalam kekuatan kita, itu bukan dari diri kita, tetapi hanya dari Allah sendiri. Bukan dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah yang kita miliki berasal dari Allah sendiri. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, memungkinkan kita hidup, memungkinkan kita punya kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini dan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita miliki hari ini dalam kehidupan kita, renungan hari ini menguatkan kita bahwa yang pertama, kita punya harta rohani, yaitu Kristus Tuhan yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Dan yang kedua, kita punya kekuatan yang bukan dari diri kita, bukan dari kita makan enak, bukan dari apa saja yang bisa kita nikmati dalam berbagai vitamin, tetapi kekuatan yang kita miliki berasal dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini supaya kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.